Ya, jangan salahkan, bukan hanya Sulawesi Utara yang akan meledak, yang akan pecah itu akan semua provinsi. Karena kami selama ini dianggap minoritas. Kami dianggap minoritas. Tahun ini, coba lihat, berapa kasus intoleran. Tahun ini, anak kelas 6 SD meninggal. Hanya karena dia berbeda agama, beragama Kristiani. Kemana pemerintah pusat? Kemana Menteri Agama? Jatuhnya korban, pembakaran gereja, pengerusakan gereja. Apa jawaban Menteri Agama? Di statement kemarin, bahwa kita akan memberikan kurikulum cinta. Hei! Jangan jadikan perang agama. Tuntutan kami meminta Menteri Agama dicopot. So ya dia. Copot Menteri Agama. Apa fungsinya Menteri Agama? Sudah jatuhnya korban, anak-anak. Pemerintah. Shalom sahabat gereja YouTube, kembali lagi dengan saya di sini, saudara seiman. Hari ini kita mau membahas berita yang lagi panas ya di Manado, teman-teman ya. Ada demo besar-besaran dari ormas adat Minahasa yang menyoroti maraknya kasus intoleransi di Indonesia, dan yang bikin heboh, mereka sampai minta Menteri Agama dicopot. Ya, wah ini kalau di sinetron ya judulnya sudah kayak Demi Cinta gitu ya. Ya, copot jabatan. Tapi serius Bang, ketika ngeliat video ini, ya saya senang teman-teman, serius ya. Demo ini bukan sekedar teriak-teriakan di jalan gitu ya. Ini suara hati masyarakat yang sudah lama terpendam. Ya. Dan jujur saya pribadi respect ya sama beliau-beliau ini ya. Kadang kita memang perlu bersuara gitu, karena kalau terlalu diam kita bisa dianggap setuju gitu ya. Saya sangat senang sekali ketika ada orang-orang seperti ini gitu ya. Akhirnya dia mengeluarkan statementnya, mengeluarkan suaranya gitu ya. Ya, ini saya setuju teman-teman. Mengangkat inti masalah gitu. Saudara, dari Sabang sampai Merauke kita ini punya ratusan suku, bahasa, dan banyak agama gitu ya. Harusnya ini jadi kekayaan bangsa. Tapi kenyataannya ya, dalam 30 hari terakhir ini ya, ada 5 kasus intoleran yang viral. Itu yang viral ya. Yang tidak viral mungkin lebih banyak lagi gitu ya. Nah, disinilah kita mulai bertanya, Menteri Agama ini kerjanya apa? Ya, apakah membela semua agama ya, atau cuma satu pihak saja? Ya, saya respect sama kakak ini ya, sis ini, dan juga orang-orang yang saat ini ya menyuarakan ini. Bukan saya, oh lu nggak punya kasih, terserah gitu ya. Bahkan ada yang bilang juga, kenapa sih harus ada satu menteri agama untuk semua agama gitu ya.
Kenapa nggak ada perwakilan tiap agama biar adil gitu kan? Logis juga sih kalau dipikir-pikir, kalau kita punya banyak agama tapi cuman satu menteri doang, takutnya yang didengar cuman satu suara gitu, sedangkan yang lain cuman jadi penonton gitu ya. Kan miris ya teman-teman ya, sangat disayangkan gitu loh. Ketika melihat ini saya langsung ayo kita suarakan gitu ya, saya senang sekali gitu ya. Lalu muncul wacana dari Kemenak tentang yang tadi disebutkan ya, kurikulum cinta. Katanya supaya semua orang belajar mengasihi. Waduh, kalau untuk kita orang Kristen ya, kita sudah punya kurikulum sejak ribuan tahun lalu gitu loh. Ya. Kita sudah punya gitu. Langsung dari Bapa di surga lewat Alkitab firman gitu loh. Yesus sudah ajarkan, kasihilah sesamamu manusia. Jadi kalau soal kurikulum cinta kita lulus duluan ya kan. Kalau mau silahkan ajarkan ke yang memang butuh belajar mencintai gitu loh. Tapi jangan salah paham ya, kita bukan anti cinta ya. Kita cinta damai, kita sesama gitu ya, cinta sesama. Tapi kalau ada yang sengaja merusak gereja, menghalangi ibadah dan merendahkan iman kita, itu bukan lagi soal cinta, itu soal keadilan. Ya. Bayangkan teman-teman, saudara-saudara, kalau intoleransi dibiarkan, anak cucu kita akan hidup di negeri yang penuh curiga, dendam, dan terpecah belah. Mereka akan menyimpan memori pahit. Dulu rumah ibadah kakek dihancurkan, ya. Itu bahaya. Saya sekolah minggu tiba-tiba ada gerombolan orang suruh berhenti ibadah dan tunjuk-tunjuk. Nanti besarnya anak ini akan pendendam dan kebencian gitu. Bukan hanya untuk Kristen tapi untuk semua bangsa ini ya. Makanya saya bangga sama orang-orang yang berani maju di depan melawan intoleran ini. Saya nggak habis-habisnya untuk muncul gitu ketika ada rekan-rekan seperti ini yang mau menyuarakan gitu ya. Saya bangga. Karena kalau kita mundur, mereka akan maju seenaknya gitu loh. Dan kalau kita terus diam, intoleran akan tumbuh subur. Ya, rekan-rekan gereja YouTube, penonton gereja YouTube ya, jangan cuman nonton aja. Bagikan video ini ya. Bang, nggak ada pesan rohaninya nih. Oke, ya. Firman Tuhan memang bilang, ya teman-teman ya, dasar hukum Kristen itu kasih. Tapi kasih yang dimaksud bukan berarti kita membiarkan ketidakadilan. Yesus sendiri pernah membela rumah Bapanya ya, dan mengusir para penjual di bait Allah. Dengar nggak firman itu? Baca nggak? Kasih itu tegas terhadap dosa, tapi lembut terhadap jiwa manusia. Saya beberapa kali menyuarakan, udahlah biarin, kasih. Kita kan belajar mengasihi. Saya bukan tidak mengenal kasih. Justru saya balikin yang komen seperti itu. Kamu yang kenal kasih nggak? Gitu. Kamu rela nggak ngelihat itu anak yang 2 kemarin itu nangis-nangis
dipukulin semua bangku-bangku itu. Kalau anakmu seperti itu, tempat ibadahmu seperti itu, kamu terima nggak? Jangan bilang ngomongnya, kita kan mengenal kasih, udah biarkan aja. Lo lihat nanti 10-15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, makin banyak lahir bibit-bibit intoleran. Indonesia akan hancur kalau tidak ada orang yang untuk mengkonter hal-hal seperti ini. Kalau semuanya diam, duduk di kaki Tuhan, oke. Ya, saya kemarin agak kesel, udah kan kita kan mengenal kasih, udah lalu diam aja, dia bilang. Gua gak kayak lu, gua peduli sama generasi gua, generasi ke depan, ya. Udah kalau lu mau duduk aja, lu duduk aja, diam di kaki Tuhan, doakan orang-orang seperti ini. Itu aja. Jangan komentar, oh, kita kan mengenal kasih, kita diajarkan kasih. Terus gua nggak mengenal kasih. Itu namanya lo menghakimi, ya. Jadi di sini ya teman-teman ya, saudara-saudara, mari kita bijak. Kita tetap mengasihi, tapi kita juga tetap melawan ketidakbenaran. Ya, karena kasih yang sejati itu membela yang tertindas. Ya, saudara-saudaraku, mari kita bersatu, jangan mau diadu domba. Kalau ada intoleransi, jangan diam, speak up. Tapi speak up-nya jangan bilang, udahlah diam aja. Kita kan diajarkan oleh firman Tuhan, kita harus mengasihi. Ya sabar ya, ya. Itu versinya Anda saudara ya. Tapi bukan versi saya, no. Tapi jangan sampai kita kehilangan sukacita ya. Ingat, orang Kristen itu harus kuat, tapi juga harus bersinar, bukan hanya keras kepala ya, tapi keras hati untuk kebenaran. Kalau saudara setuju, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Menteri Agama harus diganti atau kita perlu sistem baru biar semua agama adil? Ya. Sistem baru seperti apa Bang? Ya mungkin kita 5 agama yang diakui, 6 ya semuanya punya menteri agama ya kan. Sejadi ya komen lah, komen. Nanti mana tahu orang-orang pemerintahan mendengar ini juga dan melihat komentar kalian gitu. Karena saya yakin kita menyuarakan seperti ini banyak juga dilirik sama orang-orang pemerintahan teman-teman. Mana tahu dilirik juga sama Mendagri, ya kan? Dan akhirnya dia oke, terkutuk hatinya, dia berubah, dia mau turun ke bawah melihat rakyatnya gitu ya. Bukan cuma ngurusin haji doang gitu ya. Itu aja dari saya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, pengumuman teman-teman, support juga sampai kita mau ada kegiatan ini Sentral Kristen Indonesia, rekan-rekan mana tahu mau mendukung, mensupport ya perihal ini di Sentral Kristen Indonesia ya. Nah ini bisa barcode, jadi sedang menggalang dana untuk membeli 1 unit ambulan yang akan digunakan di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari akses rumah sakit. Kalau hati teman-teman tergerak dan ingin ambil bagian dalam pelayanan ini, kalian bisa memberikan dukungan melalui nomor rekening yang tertera di bawah atau cukup dengan scan barcode yang tersedia. Dan juga teman-teman dukung juga pelayanan yayasan kita ya. Yayasan kita, sebentar saya tayangin. Nah ini. Ya, ada yayasan pelayanan yang luar biasa, kita juga butuh dukungan ya, Rumah Yayasan Cipta Pelita Kasih.
tempat ini menjadi rumah dan sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Mari mereka di sini belajar, dibina dan dimuridkan, bukan cuma sekedar akademik ya, tapi juga secara rohani ya. Saat ini ada sekitar 30 anak yang dibimbing di setiap harinya. Tapi sayangnya yayasan ini tidak punya sponsor tetap dan tidak dan disinilah kita ambil bagian gitu ya. Di bawah naungan Gereja YouTube kami berkomitmen untuk terus mendukung yayasan ini. Tapi tentu kami nggak bisa jalan sendiri. Kami butuh kalian, penonton Gereja YouTube. Bagi teman-teman yang diberkati secara finansial, yuk sisihkan sedikit dari berkat yang Tuhan sudah berikan, percayakan gitu ya. Nggak harus besar. Tapi ketika banyak orang bergerak bersama, hasilnya akan sangat luar biasa. Kita percaya di media sosial bukan cuma buat viral-viralan, tapi bisa jadi alat untuk membawa terang dan harapan bagi banyak orang, termasuk anak-anak ini ya. Mari kita jadi saluran kasih, jadilah bagian dari perubahan hidup mereka di 10-15 tahun ke depan ya. Kalau kamu tergerak dan ingin ambil bagian, silahkan cek info rekening atau barcode di layar. Dan jangan lupa bantu share video ini biar makin banyak yang diberkati dan terinspirasi untuk jadi terang di tengah dunia. Itu aja pesan dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara Gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat Gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan Gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara Gereja YouTube semua.